Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, zid tawli wal fadli wal ihsan, alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Afdalus salati wa atammu taslim ala habibina wa nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرة العلماء الفاضل صاحب الفضيلة الحاج رحمة إسلابيب، صاحب الفضيلة الحاج أبو حنيفة، صاحب الفضيلة الحاج أبو نبيلة، صاحب الفضيلة الحاج شمسود رمضان، صاحب الفضيلة الحاج جنيد الطيبي، ويا سائر العلماء الأفاضل الحنفاء المبتغين لمرضات الله الذي لا أستطيع أن أذكركم جمعاء ولكن لا ينقص مني التكريم والتعظيم نحوكم. قبل استمرار الكلام أهنئكم أحسن التهاني من عند رب العزة. سلام الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة القرماء العلماء الأفاضل, sebelumnya Al-Fakir sampaikan ahlan wa sahlan wa jazakum wa ahsanal jaza ala hudurikum dalam Majelis Multaqa Ulama Nusantara bersama komunitas pecinta batu cincin dalam rangka kaos yang diadakan pada saat ini. Sadatul Qurama al-Ulama'ul Afadil, demokrasi telah terkuak kebobrokannya saat pandemi COVID-19 ini menimpa dunia. Penguasa-penguasa tidak berdaya menghadapinya. Keseriusan dalam menjamin keselamatan dan jaminan sosial sangat perlu dipertanyakan. Yang tidak masuk di nalar dan sangat tidak manusiawi di tengah-tengah masyarakat terkena musibah pandemi ini, di mana negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan sosialnya, kebutuhan kesehatannya, jaminan keselamatan hidupnya, malah apa yang mesti didistribusikan kepada rakyat malah dikorupsi massal dan dijadikan bancakan oleh penguasa. Ditambah lagi adanya fenomena berbagai macam kezaliman rezim terislam terjadi di hadapan kita semuanya, mulai dari kezaliman terhadap ulama, aktivis dakwah Islam, mulai dari kriminalisasi ulama dan pembunuhan sadis yang tidak berkemanusiaan merupakan tindakan tanpa hukum atau extrajudicial killing. Al-Ulama'ul Afadil, fenomena ini harus mendapatkan penjelasan dari para ulama, dan para ulama tidak boleh mendiamkannya, karena mendiamkan kezaliman akan menjadikan perilaku kezaliman akan beranggapan apa yang telah dilakukan adalah merupakan sebuah kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, hina sakata ahlul haqqi 'anil batil tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqqin. Ketika ahlul haq itu mendiamkan kebatilan yang telah terjadi, maka ahlul batil akan menyangka bahwasanya mereka itu melakukan kebenaran. Al-Ulama'ul Afadil, oleh karena itu para ulama harus melakukan muhasabatul hukam, menyerukan agar rezim ini menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan persekusi dan kekerasan hingga pembunuhan, dan harus mempertanggungjawabkannya, dan harus melakukan hukum yang seadil-adilnya. Ahbabna sadatul qurama al-ulama'ul afadil. Tidak cukup di situ, negeri ini juga diambang ancaman nyata adanya disintegrasi bangsa, seperti adanya deklarasi kemerdekaan Papua yang akan diikuti daerah lain seperti Aceh yang ingin melepaskan diri, yang kurang menebatkan serius dari rezim yang berkuasa saat ini. Wahdatud daulah, kesatuan negara, dalam pandangan Islam itu merupakan qadiyah nasiriyah, merupakan permasalahan yang sangat penting yang harus diambil tindakan antara hidup atau mati. Oleh karena itu,
Semuanya ini membutuhkan penjelasan dakwah Islam. Dakwah menuju kepada perubahan harus diserukan sebagai bentuk kecintaan kita pada negeri kita dan bentuk tanggung jawab kita semuanya untuk menjaga keutuhan negeri Islam yang terbesar ini. Dan bukan hanya itu, dakwah ini juga menunjukkan secara visual ihtimamnya terhadap masalah umat Islam di negeri ini. Fenomena di atas ahbabal quram, al-ulama ul-afadil telah menyadarkan kita adanya kerusakan dan disebabkan oleh dua hal, yaitu berkuasanya penguasa yang tidak baik dan diterapkannya sistem yang rusak dan merusak, yaitu demokrasi. Al-ulama ul-afadil. Sementara itu dalam lintasan sejarahnya yang panjang, khilafah Islamiyah telah terbukti merupakan satu-satunya institusi pelindung dan penjaga yang terpercaya terhadap agama, umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Peran tersebut telah terlepas dari keterlibatan, peran dan sumbangsi yang tidak ternilai dari para ulama. Mereka senantiasa memberikan nasihat dan mengontrol, muhasabah para penguasa, membimbing dan mengawal mereka untuk menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, al-ulama'ul afadil melalui multaqaf ini kita berharap para ulama sebagai uyunul ummah, sebagai nujumul ummah untuk membimbing umat menuju perubahan yang hakiki, dan perubahan yang hakiki itu hanya bisa diwujudkan dalam bimbingan, dalam jalan yang telah diwariskan para nabi kita Muhammad SAW dan dilanjutkan para khulafaur rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sampai kemudian diikuti para tabi'in, tabi'in. Insyaallah kita akan menuju pada perubahan yang sebenarnya. Perubahan yang sebenarnya hanya bisa diwujudkan dengan Islam, bukan melalui demokrasi, juga bukan kebenaran sejati. Dengan Islam, insya Allah kita akan meraih kemajuan. Dengan Islam kita akan meraih kemuliaan. Dengan Islam kita akan menuju kejayaan kembali. Islam sebagai pemimpin peradaban. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan dalam kitab beliau As-Syari'atul Khalidah, walau anna al-muslimin al-yawm amilu bi ahkamil fiqhi wad din kama kana aba'uhum la arqal umam wa as'adan nas. Kalau seandainya kaum muslimin saat ini mengamalkan hukum fikih dan agama sebagaimana diamalkan oleh pendahulu mereka, maka umat ini akan menjadi umat yang paling maju dan menjadi manusia yang paling bahagia. Al-ulama ul-alafadil, untuk itulah Qobdarnas Qobatun kali ini bersama Forum Komunikasi Ulama Aswaja mengadakan multaqa ulama Aswajah senusantara dalam topik kiprah ulama cinta negeri, jaga keutuhan negeri, tolak pemimpin zalim, terapkan Islam kafah. Akhirnya Al-Fakir mengucapkan selamat pada para ulama-ulama al-khunafa untuk bermultaqah dan memberikan kontribusi kepedulian kepada negeri ini sebagai wujud kecintaan negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir, al-'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.